Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Joban, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Saya kondisi. lagi di Mesir nih. Oh, lagi di Mesir, tak kira lagi di Amerika Iya, gitu ya. lagi di Dalam Mesir. rangka apa nih Ustadz Joban di Mesir? Udah berapa lama nih? Dalam rangka tur bawa jemaah Dalam dari rangka dari Amerika, tuh. dari ya tur ya. Ada waktu ke Al Dan Azhar? Siapa tahu menengok kampusnya. iya, 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 alhamdulillah saya kemarin ke Azhar, Hmm. ke ke dom tempat tinggal saya Hmm, hmm, hmm. 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, masya Allah. Kenangan Sebelum manis. sebelum ke nasihat berita dari langit yang akan Ustaz sampaikan, bisa sedikit Pak Ustaz cerita kondisi Mesir bagaimana sekarang dengan Al Azharnya gitu ya, dengan masyarakatnya dan juga dengan dakwah Islamnya sekarang bagaimana di Mesir ini? Mesir ini memang negara, saya dulu masih ingat Hmm, ketika saya mau belajar di Mesir, ada pepatah mengatakan, ya dakhila mas kami mislak kathir, ya orang yang ya datang ke Bahim. Mesir, berapa banyak orang seperti kamu. Artinya kalau kita ke Mesir, orang pintar, orang alim, ada lebih alim lagi. Oh gitu ya. Orang bodoh ada lebih bodoh lagi. Orang baik ada lebih baik lagi. Iya iya iya. Jahat lebih jahat lagi. Heeh. Lain. Nah, keadaan ekonomi ya lagi agak berat juga Mesir menghadapi krisis ekonomi. Hmm, hmm, Harga jeneh Mesir hmm, itu sangat rendah sekali. Kemudian banyak orang yang menderita lah secara ekonomi. hmm. Politik sih kelihatannya stabil karena memang di sini begitu, dikuasai oleh militer semua. Kemudian sama juga rakyat secara umum Hmm, hmm. itu mereka sangat terasa sedih melihat apa yang ada di Gaza sekarang ini, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Uh, jadi kalau kita baca artinya umat sedunia ini, alhamdulillah bukan pemerintah ya, Hmm, hmm. semuanya merasa ingin berbuat sesuatu kepada yang terjadi di Gaza ya. Iya iya iya. Masya Ya, ya. Allah, tapi masih menjadi ini ya tujuan bagi pelajar-pelajar di seluruh dunia Mesir ini ya dengan keberadaan Al Azharnya Oh ya. ya, Hmm, ya, ya, sekarang ada sekitar 15.000 orang, mahasiswa 15.000. Indonesia yang ada di sini. Hmm, Ya karena Mesir ini kan center dari kebudayaan kuno iya ya, iya iya. Firaun, kemudian Yunani, kemudian Islam, kaya dengan tempat peninggalan-peninggalan ya. Hmm, Nah, dasar kita ke tur ini karena kalau kita baca Al-Quran, hmm, hmm, hmm. Allah mengatakan fasiru fil ardi fanduru, maka berlayarlah, pergilah kemana saja dan lihat. Jadi salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW Hmm, itu kita berlayar untuk melihat tempat-tempat sejarah. Karena kita iya iya misalnya iya. kita sering sekali mendengar kisah Firaun, kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, gitu kan. Tapi itu kan hanya dengar baca. Tapi begitu Hmm. kita ke sini, oh Begitu ini ziarah Firaun lihat. yang dulu Hmm, ya mengatakan ana rabbukum a'la, tuh ini ya. hmm, Kita bisa bisa ada, bahkan kalau kita kisahkan banyak orang yang karena melihat Firaun, kita baca sejarahnya akhirnya masuk hmm, Islam. hmm, hmm. Baik. Pak Ustadz, nasihat Ya. apa? Berita dari Hmm. langit apa di pagi hari ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Di antara tempat yang kami kunjungi kemarin ini itu namanya kota Al-Fayyum. Al-Fayyum. Dari namanya sangat aneh memang. Alfu itu artinya kan 1000. Hmm, Yaum artinya hari. Jadi kota 1000 hari. Kenapa disebut kota 1000 hari? Karena disitulah Nabi Yusuf tinggal katanya 1000 hari. Kemudian juga ada mengatakan Nabi Yusuf membangun kota itu selama 1000 hari. hmm. Nah, karena ini ada hubungan dengan kisah Nabi Yusuf, jadi saya ingin sedikit share berita di langit kali ini tentang kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf ini. Hmm. Ya. Yang pertama, secara ringkas, kisah Nabi Yusuf ini dimulai dengan mimpi dan diakhiri dengan interpretasi daripada mimpi itu. Hmm, Right? hmm. Yeah. Nabi Yusuf bermimpi
Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan, semuanya bersujud kepada aku. Ya. Jadi 11 bintang ini maksudnya adalah kakak-kakak Nabi Yusuf. Kemudian matahari artinya ayahnya, dan bulan adalah ibunya. Namun bagi kita, pelajaran bisa kita ambil bahwa itulah seorang ayah, seorang bapa, suami harus seperti matahari. Matahari itu memberikan apa? Memberikan kehangatan, memberikan energi, kekuatan. Nah, itulah fungsi ayah. Mesti memberikan kehangatan, penjagaan, ya, dan sebagainya. Jangan sampai ayah berfungsi malah sebaliknya. Jadi kalau ayah pulang itu menghangatkan keluarga. Ya, kadang-kadang ada keluarga sudah bahagia lagi main-main, begitu ayah takut, ayah. Nah, berarti ayahnya nggak boleh seperti matahari. Demikian juga bulan itu artinya seorang istri, seorang ibu. Apa fungsi bulan itu? Memperindah alam ini. Makanya ketika matahari terbit semua hilang kan, bulan, bintang hilang. Tapi ketika bulan purnama itu semua ada, bintang ada, semua ada. Karena tugasnya bulan itu memperindah. Maka itulah seorang istri, seorang ibu harus berfungsi seperti memperindah rumah itu, membuat orang nyaman. Seperti Nabi Muhammad SAW, baiti jannati, my home is jannah. Kenapa? Kepunya apa-apa benar, nggak ada furniture, tapi karena Khadijah. Ya. Kemudian kisah Nabi Yusuf ini up and down. Artinya kadang-kadang kita ini hidup di atas, kadang-kadang di bawah. Ya, kalau saya tanya, apakah hidup Nabi Yusuf itu dicintai oleh ayahnya? Bukan main, karena memang dia kecil, jauh dengan kakak-kakaknya umurnya. Ya, dari istri yang baru namanya Rashil. Tapi karena cinta si ayah yang berlebihan kepada anaknya, itulah akhirnya Nabi Yusuf mesti masuk ke dalam sumur, ya, di atas ke bawah sekarang. Nah, hidup dalam sumur ini kan menyedihkan, nggak baik, sedih. Right? Tapi justru karena dia ditinggal sumur itulah akhirnya hidup di istana. Jadi kan atas bawah naik lagi sekarang. Nah, hidup di istana indah tidak, enak tidak enak. Apapun yang diinginkan ada. Tapi justru karena hidup di istana, akhirnya dia hidup di penjara. Nah, hidup di penjara tentu menyedihkan. Nah, dia ke bawah lagi sekarang. Tapi justru karena dia hidup di penjara, akhirnya apa? Dia menjadi orang number one di Egypt, di Mesir kan. Jadi dalam hidup ini, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah. Ketika kita di atas, kaya, kita punya kedudukan yang tinggi, ya jangan sombong. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya kira tidak ada orang yang sekaya, sehebat, punya kekuasaan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi apa yang sering disebutkan Nabi Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah sombong. Ketika kita di bawah, ketika kita kena PHK, sedih, sakit, menderita, jangan banyak komplain, jangan putus asa, itu kan, karena nanti kita diangkat lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itulah hidup. Ya, kalau kita di atas jangan sombong, ketika di bawah jangan putus asa dan jangan banyak komplain. Kemudian setelah berapa lama, saya yakin Pak Angga, para pendengar tahu kisah Nabi Yusuf ini. Nah, ketika mereka sekarang sudah ketemu dengan Yusuf kembali, ya ayahnya, ya, ibunya, kemudian kakaknya sampai di Mesir. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam tidak punya penyakit dendam. Bayangkan penderitaan yang diterima Nabi Yusuf. 40 tahun pisah dari orang tua. Kita baru sehari aja bisa orang tua itu bukan main penderitanya. 40 tahun coba. Kemudian juga dia mesti hidup di sumur, hidup diganggu oleh perempuan, kemudian di penjara dan sebagainya.
begitu ketemu dengan kakak-kakaknya, nggak dendam dia. Idhabu wa antulaqo, dimaafkan semuanya. Right? Kemudian setelah berkumpul, Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ayah, ingat mimpiku yang dulu itu sekarang sudah menjadi realitas, dibuktikan sama Allah SWT. Kamu datang ke sini, semuanya bersujud, karena waktu itu sujud kan diharamkan. Kemudian waqad ahsana bi, Nabi Yusuf mulai menyebutkan anugerah yang diberikan kepadanya. Id akhrajani minas sijni wa jabikum minal badwi. Ya Allah telah mengeluarkan aku dari penjara dan mendatangkan aku dari tempat yang jauh. Kemudian setelah syaitan membuat permusuhan antara aku dan saudara aku. Dan di sini nggak disebut sumur. Kenapa sumur nggak disebut? Karena arti memaafkan itu artinya melupakan masa lalu. Karena kalau Nabi Yusuf masih menyebut sumur, berarti apa? Oke, aku maafkan, tapi ingat ya, kamu dulu begini-begini. Kan ada orang kira. Alamat kan Allah mengatakan fa'fu wasfahu. Maafkan dan bukalah lembaran baru, lupakan lembaran yang lama. Ya, oleh karena itu pahala memaafkan itu bukan main. Antara 3 kelompok yang masuk surga itu tanpa dihisab adalah orang yang memaafkan bagaimanapun kejahatan saudaranya itu. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa orang yang memaafkan dan islah, maka pahalanya ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, jadi ketika mereka semuanya orang tuanya atau kakak-kakaknya berada di Mesir, Allah mengatakan farafa abawai, diangkat orang tuanya. Nah, ini hati-hati. Kita bagaimanapun hebatnya, kita punya kedudukan, kita jadi pejabat, kaya, tetap kita mesti hormat dan mengangkat kedua orang tua. Karena bagi mereka kita ini adalah bayi. Maka jangan sampai, apalagi kita kalau jadi ustaz, jadi alim, merasa lebih tinggi daripada orang tua, kita mesti angkat orang tua itu, besarkan orang tua. Ya, itulah beberapa pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang terakhir, mari kita kalau kita ada kemampuan, ada uang dan sebagainya, ya itu Allah menyuruh dalam Al-Quran kan, fasiru fil ardi fanduru, pergilah ke bumi ini, jelajahi bumi ini dan lihat. Kena lain perasaannya. Muka keimanan kita juga akan bertambah ketika melihat apa yang Allah ceritakan di dalam Quran itu, yang Nabi kisahkan itu, kita melihat dengan mata kita sendiri. Itu pengaruhnya lain. Ya. Karena sebagai penutup misalnya tentang Firaun ini kan, Allah mengatakan litakuna untuk menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang. Ya, jadi ketika saya tinggal di Mesir, itu Firaun ini pernah sakit. Artinya kalau nggak diobati, matanya akan turun, telinganya akan turun, gitu kan. Dan di Mesir ada obatnya, makanya Mesir minta bantuan kepada tim ahli Mesir, ahli sejarah Mesir dari Perancis. Datanglah dikirim, dipimpin oleh seorang dokter, ya, namanya Mures Bukai. Jadi ketika Mures Bukai mau mengasih obat, kan mesti diambil simpelnya, diinjeksi badannya, kemudian diambil simpel. Di antara 11 Ramses, 11 Firaun yang kedua ditemukan banyak zat garamnya. Yang lainnya nggak ada. Kemudian kata orang Mesir yang jadi guide dia, oh itu dalam Quran ada, katanya, inilah Firaun yang diselamatkan badannya. Kaget Mures Bukai. Karena menurut kitab Taurat, Injil dan semua buku sejarah, Firaun drowning, Firaun tenggelam. Gak ada satupun
yang menceritakan bagaimana dengan badannya. Oh, itu di Quran ada katanya. Falyawma nunajjika bi badanika. Hari ini kata Allah, aku selamatkan badanmu. Karena ketika Firaun tenggelam, itu orang Firaun, rakyat Firaun mengatakan dia Tuhan, dia ke langit, nggak mati. Maka kata Allah, inilah orang yang dulu mengaku Tuhan, ini badannya. Itu maksudnya begitu. Nah, Muras Bukai ini kaget dia. Bagaimana Muhammad tahu? Karena antara Muhammad dan Nabi Musa itu hampir 3.000 tahun. Iya. Kemudian kalau Muhammad baca dari Taurat, Injil, atau buku sejarah tentang Mesir, semuanya mengatakan tenggelam. Nggak ada yang mengisahkan bahwa badannya diselamatkan. Akhirnya dia pelajari Al-Quran, ya pergi ke Sudan, ke Mesir, belajar bahasa Arab, kemudian dia baca Al-Quran itu, Diteliti, hanya ya. ingin menemukan satu ayat yang kontradiksi dengan sains, nggak ditemukan. Akhirnya masuk Islam, ya Muslim Islam mengarang buku namanya The Bible, Quran and Science. Right. Jadi contoh aja. Jadi ada orang karena dia lihat Firaun, dia pelajari masuk Islam. Itulah ya. Jadi itulah beberapa pelajaran bisa kita ambil dari kunjungan saya ke Mesir ini. Baik. Mudah-mudahan ada manfaat, insyaallah. Baik Ustadz, terima kasih banyak ini atas informasi dari langit, berita dari langit. Semoga perjalanan Ustadz lancar ya, dapat perlindungan dari Allah. Amin. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.